Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kaira Davina dengan NIM C1D1222012. Saya berasal dari program studi bisnis digital. Di sini saya akan menjelaskan terkait digital marketing yang tentunya untuk mata kuliah digital marketing yang diampu oleh Bapak dosen Bambang Purnomo SEMM. Saya berasal dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, langsung saja. Di sini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang 4 hal berikut, yaitu yang pertama, disruptive of innovation, kemudian Internet of Things, Industry Revolution, dan teknologi digital termasuk 5G. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan tentang disruptive of innovation. Disruptive of innovation yaitu membuat produk atau layanan baru, menggantikan ide bisnis lama, yang bertujuan untuk membuat produk lebih terjangkau dan lebih mudah diakses masyarakat. Dari kata inovasinya saja kita sudah tahu bahwa ini disebut sebagai sebuah inovasi atau pembaharuan yang berkolaborasi nantinya untuk membuat produk-produk yang terdahulu atau produk-produk tradisional menjadi produk yang lebih terbaharukan, produk yang lebih gampang diakses oleh masyarakat dan ditemui atau dimengerti oleh masyarakat tentunya. Salah satu perusahaan yang telah menggunakan disruptive innovation yaitu Telkomsel. Nah, kemudian selanjutnya ada IoT atau Internet of Things, merupakan berbagai macam perangkat yang ditanamkan di dalamnya software, sensor, perangkat elektronik, sensor yang memungkinkan alat-alat tersebut terhubung dan tertukar data. Nah, yang dimaksud Internet of Things merupakan berbagai macam perangkat atau barang yang bisa dihubungkan menggunakan perangkat lunak atau internet. Salah satunya sih contoh sederhananya yaitu smart home. Di smart home bisa kita lihat bahwasannya ada jendela yang bisa langsung terbuka sendiri, yang itu dihubungkan lewat remote ataupun smartphone yang sudah terhubung ke internet. Itu merupakan salah satu contoh penerapan atau pengaplikasian dari Internet of Things. Internet of Things mempunyai dua komponen penting. Yang pertama yaitu sensing dan embed. Sensing merupakan komponen penginderaan pada IoT atau pendengaran atau sensitivitas pada IoT. Kemudian embed merupakan komponen tertanamnya. Dan yang kedua yaitu konektivitas. Konektivitas berfungsi untuk menggabungkan perangkat atau menghubungkan perangkat, sensor, aktuator, dan cloud untuk menghasilkan suatu tindakan. Jadi dengan konektivitas ini untuk menghubungkan tadinya ada sebuah perangkat atau barang dengan smartphone atau remote. Tadi ada konektivitas yang menghubungkan mereka sehingga bisa terjadinya suatu tindakan atau aksi. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu Industry Revolution. Industry Revolution atau revolusi industri pada saat ini sudah kita ketahui mengalami banyak sekali perubahan dari zaman dahulu yang masih tradisional. Contoh sederhananya aja, zaman dahulu orang masih menggunakan kapak untuk memotong kayu dan segala macam, tapi pada industri yang sudah jauh berkembang, teknologi yang sudah jauh berkembang pada saat ini, orang sederhana aja bisa motong kayu menggunakan mesin atau tinggal masukin, nggak perlu menggunakan tenaga manusia lagi. Itu yang dinamakan dengan industri revolution. Jadi industri itu atau teknologi itu berevolusi dari hal yang sederhana, dari hal yang manual menjadi hal yang serba gampang, serba mudah digunakan oleh masyarakat. Jadi fungsi dari revolusi industri itu ya mempermudah kita untuk melakukan kegiatan sehari-hari. Baiklah, selanjutnya itu ada teknologi digital dan 5G. Teknologi digital, era digital berpotensi untuk mengubah setiap aspek kehidupan sehari-hari. Seperti yang udah saya jelaskan pada slide sebelumnya tadi, dari perilaku kita yang dulu itu berubah gitu, menjadi hal sekarang yang jadi serba canggih dan serba mudah. Bahkan karena teknologi digital, salah satu contoh bisa kita lihat, di Jepang itu bisa para pelayan-pelayan atau waiters itu digantikan oleh robot. Hal itu kenapa terjadi ya? Karena teknologi tadi yang sudah digital, teknologi yang sudah semakin maju. Jadi hal-hal digital tersebut diterapkan, ya contohnya tadi pada robot tadi. Jadi
tidak perlu lagi perusahaan kita menyewa atau membayar gaji karyawan untuk waiter. Jadi kita cukup menerapkan digitalisasi tersebut ke dalamnya. Jadi perubahan pola-pola kehidupan itu juga akan terjadi nantinya. Kemudian 5G. 5G merupakan generasi kelima sebagai fase berikutnya dari standar telekomunikasi seluler. Seperti yang kita tahu sebelumnya itu ada 2G atau 3G bahkan 5G. Secara sederhananya kita bisa membedakan apa itu 3G dan apa itu 4G. 3G itu simpelnya itu jaringannya agak lebih lambat dibanding 4G. 4G itu bisa menghasilkan konektivitas yang lebih cepat, pengalaman yang lebih menyenangkan, dan aktivitas kita menjadi semakin gampang gitu. Nah, begitu juga nantinya dengan generasi kelima ini atau 5G. Tentunya jaringannya akan lebih bagus, akan lebih lancar, akan lebih cepat dibandingkan 4G. Nah, kemudian selanjutnya kita masuk pada kesimpulan. Jadi, perkembangan digital marketing terus mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan perubahan teknologi dan perilaku konsumen. Semakin banyak perusahaan yang beralih dari metode pemasaran tradisional ke pemasaran digital karena fleksibilitas, targetnya lebih tepat, dan hasilnya lebih terukur. Jadi perubahan tersebut itu bisa terjadi karena apa? Karena perubahan teknologi dan juga perilaku konsumen. Nah, hal tersebut berdampak positif memang terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa mendapatkan akses yang lebih mudah terhadap dunia luar. Kalau dulu kita hanya bisa dapat informasi dari membaca koran, sekarang kita dapat informasi cepat. Jadi real time informasinya ada, di saat itu kita bisa akses dengan apa? Dengan digital tadi, dengan internet. Nah, jadi kita bisa juga mendapatkan misalnya dalam bisnis ini target kita itu lebih terarah, analisisnya akan lebih gampang gitu. Baiklah, mungkin itu yang dapat saya simpulkan dari penjelasan hari ini tentang digital marketing. Mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.